Selamat siang Ibu, nama saya Maria Sepsianti Surah, tingkat 1B akan menjelaskan tentang sistem sensorik dan sistem pendengaran. Yang pertama yaitu sistem penglihatan atau mata. Struktur fungsi bagian mata mempunyai reseptor untuk menangkap rangsang cahaya yang disebut fotoreseptor. Oleh karena itu, pada siang hari, pantulan sinar matahari oleh benda-benda di sekeliling kita dapat ditangkap dengan jelas. Sebaliknya, pada malam hari, benda-benda di sekitar kita tidak memantulkan cahaya matahari seperti waktu siang hari. Akibatnya, kita hanya mampu melihat benda-benda bila mereka memantulkan cahaya dari sumber cahaya lain, misalnya seperti lampu. Struktur atau bagian-bagian mata dan fungsinya. Bagian mata sklera merupakan kulit pembungkus lapisan luar, berfungsi sebagai melindungi bola mata dari kerusakan mekanis dan memungkinkan melototnya otot mata. Kornea merupakan selaput bening tembus pandang pada bagian depan sklera, berfungsi sebagai penerima rangsang cahaya. Koroidea merupakan lapisan tengah di antara sklera dan retina, berupa selaput darah kecuali di depan mata. Berfungsi penyedia makanan bagi bagian mata yang lain. Iris atau selaput pelangi merupakan selaput berwarna mengandung pigmen atau melanin, merupakan bagian depan koroidea. Berfungsi 1. Melindungi refleksi cahaya dalam mata, 2. Mengendalikan kerja pupil. Pupil merupakan berupa lubang yang dibatasi oleh iris. Lensa berupa lensa bikonveks, berfungsi membiasakan dan memfokuskan cahaya agar bayangan benda tepat jatuh pada retina mata. Aqueous humor berupa cairan encer, berfungsi menjaga bentuk kantong depan bola mata. Vitreous humor berupa cairan bening dan kental selaput jala, berfungsi meneruskan rangsang ke bagian mata memperkuku bola mata. Retina, pusat penglihatan, berfungsi menerima bayangan dan untuk melihat benda. Fovea atau bintik kuning berupa bagian yang mengandung sel-sel kerucut, berfungsi sebagai tempat bayangan jatuh pada daerah retina. Badan silia berupa otot melingkar dan otot radial yang terdekat pada ujung depan lapisan kroid yang membentuk penebalan. Berfungsi menyongkong lensa dan mensekresikan aqueous humor. Bintik buta, tempat saraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata, berfungsi tidak peka terhadap cahaya karena tidak mengandung sel konus dan sedikit sel batang. Saraf mata berupa serabut saraf, berfungsi meneruskan rangsang cahaya ke saraf krainal atau saraf optikus. Konjungtiva, lapisan tipis jaringan yang menutupi seluruh bagian mata yang terletak di bagian dalam kelopak mata bawah. Berfungsi mengandung banyak kapiler arteri sehingga dapat merubah warna dari pucat atau anemia merah muda atau normal atau tidak anemia. Berikut adalah proses penglihatan. Rangsang yang diterima indera penglihatan mata berupa cahaya. Cahaya yang masuk melalui kornea akan diteruskan seperti berikut. Dari cahaya, aqueous humor, pupil, lensa, vitreous humor, retina atau bintik kuning. Penjelasannya, apabila cahaya yang masuk terlalu terang, pupil akan menyempit atau mengalami konstriksi. Bila cahaya redup, pupil akan melebar atau mengalami dilatasi. Cahaya yang dipantulkan ke mata masuk ke dalam retina, khususnya fovea atau bintik kuning, sehingga orang bisa melihat. Cahaya ini dapat terfokus ke dalam fovea karena diatur oleh lensa. Lensa mata mempunyai kemampuan untuk memipi dan mencembung. Kemampuan ini disebut daya akomodasi. Berikut ini adalah sistem pendengaran. Pendengaran atau telinga merupakan indera pendengaran
terbagi atas beberapa bagian seperti telinga luar, telinga dalam, dan telinga tengah. 1. Telinga luar. Telinga luar merupakan bagian paling luar dari telinga, terdiri atas daun telinga atau pinna atau auricula. Merupakan daun kartilago, fungsinya menangkap gelombang bunyi dan menjalarkannya ke kanal auditori eksternal atau lintasan sempit yang panjangnya sekitar 2,5 cm yang merentang dari auricula sampai membran timpani. B. Membran timpani atau gendang telinga. Merupakan perbatasan telinga bagian luar dan dengan tengah. Berbentuk kerucut, dilapisi kulit pada permukaan eksternal, dilapisi mukosa pada permukaan internal. Memiliki ketegangan, ukuran, dan ketebalan yang sesuai untuk menghantarkan gelombang bunyi secara mekanis. Membran timpani dibagi atas 4 kuadran untuk menentukan tempat adanya perforasi atau lubang. 1. Atas depan, 2. Atas belakang, 3. Atas bawah depan, 4. Bawah belakang sebagai tempat dilakukannya miringotomi. Telinga tengah terletak di rongga berisi udara dalam bagian petrosus atau kanalis facialis, tulang temporal. Terdiri dari A. Tuba eustachius. 1. Menghubungkan telinga tengah dengan faring. 2. Normalnya tuba ini menutup dan akan terbuka saat menelan, mengunyah, dan menguap. 3. Berfungsi sebagai penyeimbang tekanan udara pada kedua sisi membran timpani. Bila tuba membuka, suara akan teredam. B. Osikol auditori atau tulang pendengaran. Terdiri dari 3 tulang, yaitu malleus atau martil, incus atau anvil, stapes atau sanggurdi, kedua mis, dan berfungsi sebagai pengantar getaran dari membran timpani ke venesta vestibuli. C. Otot. Bantu mekanisme kompensasi tubuh untuk melawan suara dengan nada tinggi atau peredam bunyi. 1. Musculus atau otot stapedius. Berkontraksi, stapes jadi kaku, suara dipantulkan. 2. Musculus tensor timpani. Menegangkan gendang telinga, suara teredam. 3. Telinga dalam. Berisi cairan dan terletak dalam tulang temporal, terdiri dari A. Labirin. Labirin tulang ruang berliku berisi perilimfe atau cairan yang serupa dengan cairan cerebrospinal, terdiri dari vestibular, saluran semisirkularis, dan koklea. A. Vestibular. Bagian sentral labirin tulang yang menghubungkan koklea dengan saluran semisirkular. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.